Kami ada di AKMI Pindo TV, satu lembaga yang menggagas bagaimana asosiasi para pengusaha kecil menengah untuk berkembang dan bisa mandiri. Saya bersama dengan ketua umumnya, nanti kami akan berbicara banyak. Kita tahu bahwa negara atau bangsa ini maju jika para pengusahanya berkembang pesat. Maka tentu embrionya para pengusaha kecil menengah ini harus ditolong, dibantu, dan diberi edukasi dan dimotivasi. Kami akan berbicara langsung dengan Ketua Umum AKMI Pindo, Bapak Dr. Laurentius Manurung. Selamat siang Pak Manurung. Selamat siang Pak Hotman. Pak Manurung, terima kasih. Di AKMI Pindo TV ini kita ingin mempublikasi semua pikiran-pikiran apa yang akan dilakukan lembaga ini. Mohon cerita latar belakang didirikan lembaga ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara Amikindo TV hari ini. Saya mau jelaskan, Amikindo itu berdiri dideklarasikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum HAM tanggal 14 Januari tahun 2022. Kita tahu pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 bahkan sampai awal 2003 negara kita Indonesia umumnya mengalami kondisi adanya musibah ataupun adanya COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 sangat memukul pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Karena pada saat itu terjadi kondisi pembatasan sosial mengakibatkan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah ini mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas usahanya. Dari situlah kami dari beberapa orang pendiri yang berlatar belakang pensiunan di pegawai negeri sipil, pejabat di negara sipil, BUMN, dan juga para pemerhati UMKM merasa terpanggil untuk bagaimana menolong para UMKM ini agar bisa kembali recovery dari kondisi yang sebelumnya. Maka kami mendirikan asosiasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah mandiri Indonesia yang disingkat AMIKindo. Jadi AMIKindo betul-betul berdiri atas kondisi yang membutuhkan keterpanggilan daripada para warga negara untuk mengembalikan kondisi UMKM sebelum terjadi COVID-19. Tentu sebagai lembaga asosiasi yang pengurusnya ada seluruh di provinsi, Pak Manurung, apa visi dan misinya di awal didirikan ini? Pertama, visinya adalah untuk mewujudkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah bertumbuh berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dari visi ini kita bisa melihat bahwa tujuan daripada didirikan AMIKindo adalah agar para UMKM ini, para pengusaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan hakikatnya adalah penggerak perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga pemerataan ekonomi dan juga mengurangi kemiskinan, dapat berperan lebih aktif dan juga bisa tidak hanya berkontribusi apa adanya, tapi berkontribusi dalam tingkat nasional maupun internasional melalui pembinaan daripada asosiasi terhadap para UMKM. Tentunya kalau di sini adalah pertama menggerakkan para UMKM, yang kedua adalah mengkoordinir, yang ketiga adalah bagaimana UMKM ini betul-betul mandiri dan berkembang. Sebagai lembaga asosiasi para pengusaha mikro, kecil, menengah, Pak Manurung, kita tahu secara global ekonomi dunia memang bermasalah, bukan hanya Indonesia. Tentu dengan banyaknya pengusaha kita berharap mereka menolong diri sendiri, mereka mandiri, dan jiwa-jiwa entrepreneur ini kan harus tumbuh kembangkan. Apa yang dilakukan asosiasi untuk paling tidak menolong anggotanya untuk bersemangat jadi pengusaha? Baik, AMIKindo saya jelaskan dulu mengenai struktur organisasinya agar nanti bahwa pelaksanaan daripada program kerja dan visi misi ini dioperasionalkan melalui organisasi. AMIKindo pada tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu dilengkapi dengan para pengurus. Dewan Pimpinan Pusat juga adalah bersama-sama dengan Dewan Pimpinan. Secara organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga,
Ketua Dewan Pembina adalah Presiden Republik Indonesia secara ofisio, dan para anggota Dewan Pembina adalah para menteri dan kementerian terkait. Yang kedua, di bawah Dewan Pembina ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat adalah para tokoh yang mendukung mengenai UMKM atau yang merasa terpanggil untuk memberikan masukan-masukan kepada UMKM. Yang ketiga adalah Dewan Pakar. Dewan Pakar adalah dewan yang terdiri dari para akademisi, para ahli yang berkaitan dengan kepakaran UMKM. Kemudian di Dewan Pimpinan Pusat AMIKindo terdiri daripada ketua, wakil ketua umum dan wakil ketua umum, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara, wakil bendahara, dan ada 11 ketua DPP bidang, dimulai dari Dewan OKK, kedua perizinan dan pendanaan, yang ketiga adalah pengembangan SDM dan manajemen, keempat hukum dan advokasi, yang kelima adalah IT dan digital, yang keenam adalah hubungan internasional. Di samping 6 tadi bidang, ada 5 bidang yang langsung berhadapan atau berkaitan dengan UMKM menurut klasternya. Yang pertama adalah Ketua DPP bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang kedua adalah bidang retail dan perdagangan. Yang ketiga adalah bidang pariwisata dan kooperatif. Dan keempat adalah industri kecil dan jasa lainnya. Yang kelima, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa 40% belanja APBN maupun BUMN, BUMD harus diberikan kepada UMKM. Maka yang klaster kelima adalah bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Dari 11 bidang ini, kami berharap bisa memberikan bantuan, dukungan terhadap perkembangan UMKM Indonesia. Ada beberapa hal yang dilihat kondisi UMKM itu, ya, yang mengakibatkan UMKM ini harus betul-betul mendapat perhatian, baik pemerintah maupun semua masyarakat. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Koperasi, ada 64.500.000 UMKM di Indonesia. Terdiri dari 63.500.000-an adalah mikro, 770.000-an adalah kecil, dan sekitar 67.000-an adalah menengah. Itu kalau dilihat dari total usaha di Indonesia menjadi 99,9%, sedangkan 0,01% adalah usaha besar. Kontribusi UMKM itu terhadap perekonomian kita sekitar 61%, dengan penciptaan lapangan pekerjaan 97%. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengatakan bahwa UMKM itu sangat dibutuhkan. Nanti kita akan membahas apa kendalanya dalam dia melangsungkan kegiatan usaha UMKM. Baik Pak Manurung, sebelum ke kendala itu kami tanya, kami mau memperdalam soal bagaimana peran dari Asosiasi AMIKindo ini untuk anggotanya terutama. Karena dari penjelasan Pak Manurung tadi kita temukan ini sangat strategis. Ya, betul. Dia bisa membantu pemerintah dan menolong masyarakat sebenarnya sebagai jembatan. Asosiasi ini adakah Pak Manurung bisa memberi sertifikasi? Karena kita bayangkan misalnya kalau dia menjadi anggota, kalau dia usaha rumahan, bagaimana dia menjadi anggota atau mendapat sertifikasi dari organisasi untuk dia lebih percaya diri mengembangkan usahanya gitu. Baik, kita lihat dulu apa sih permasalahan dari yang dihadapi oleh UMKM, baru kita apa kontribusi asosiasi AMIKindo terhadap para anggotanya. Jadi ini kan berkaitan. Jadi kita dirikan memang asosiasi ini adalah untuk membantu dengan 4 fungsi. Pertama, AMIKindo harus bertindak sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator adalah bagaimana memfasilitasi para anggota agar bisa berusaha dengan baik. Yang kedua adalah penggerak, driver. Bagaimana para anggota itu digerakkan sesuai dengan bidang usahanya. Yang ketiga adalah pembinaan. Yang keempat adalah kita monitoring. Jadi dalam perjalanan dari mulai kita fasilitasi, menggerakkan, membina, dan juga memonitoring, diharapkan ada pergerakan menuju pertumbuhan yang bagus, dan juga dalam istilah sekarang naik kelas.
Bagaimana dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar. Jadi sebenarnya tugas daripada Amikindo adalah pembinaan dan pendampingan melalui 4 tadi fungsi, 4 fungsi sebagai fasilitator kepada penggerak driver dalam pembinaan agar tetap diterus sesuai dengan perkembangan bisnisnya, dan kita monitor. Jadi kita tidak bisa melepas begitu saja kalau sudah menjadi anggota Amikindo. Jadi kepengurusan provinsi misalnya masing-masing independen membuat pelatihan-pelatihan atau memang langsung struktur itu atau pelatihan itu turun dari DPP? Oke. Ada yang menarik Ya. yang kita sebut bahwa setiap kantor, apakah itu kantor DPP, DPD, DPAC di kabupaten di DPC di kabupaten kota, di kantor kecamatan, Dewan Pimpinan Cabang, ada 4 tingkatan: Dewan Pimpinan Cabang di kecamatan, di tingkat kabupaten kota Dewan Pimpinan Cabang, kemudian di tingkat provinsi Dewan Pimpinan Daerah, kemudian di pusat Dewan ini. Semua kantor itu kita desain dengan konsep warung Amikindo. Warung Amikindo adalah suatu tempat orang berkumpul melakukan berbagai kegiatan sehingga seluruh kebutuhan, seluruh permasalahan anggota bisa didiskusikan, bisa dibahas di warung tadi. Makanya konsep daripada kantor-kantor Amikindo adalah warung, pertemuan antara pengurus dengan para anggota. Disitulah dibahas, misalnya di tingkat kecamatan, apa sih kesulitan dari para anggota? Pada umumnya ada 5 kesulitan anggota. Kesulitan pertama adalah legalitas dan perizinan. Makanya kalau kita lihat, karena dia tidak punya legalitas perizinan, dia sulit untuk berusaha. Bahkan di beberapa daerah mungkin dikejar-kejar oleh petugas kelurahan atau Satpol PP atau dan orang-orang yang berkaitan dengan itu. Kedua adalah akses pendanaan. Ini adalah proses yang paling sulit hari ini, akses pendanaan. Bagaimana UMKM itu memenuhi kebutuhan operasional dan juga untuk pengembangan usahanya. Yang ketiga adalah akses pemasarannya. Bagaimana suatu produk anggota UMKM itu udah bagus, tetapi kemana? Kepada siapa dijual? Ini masalahnya. Makanya banyak anggota kita UMKM ini produknya bagus, tetapi tidak bisa masuk pasar. Yang keempat adalah mengenai skill SDM maupun manajerialnya. Banyak UMKM khususnya mikro, skillnya itu sangat tidak memenuhi sebenarnya untuk suatu produk yang bisa dilepas untuk bersaing. Apalagi manajerialnya, bagaimana mengelola usaha, dari mulai dia membuat laporan, bagaimana dia untuk membuat inovasi, kreativitas manajerialnya kurang. Yang kelima adalah inovasi dan jaringan. Jaringan inovasi daripada para UMKM ini sangat terbatas, sehingga khususnya di tingkat mikro, life cycle daripada produk usaha daripada mikro ini pendek dan tidak mempunyai gambaran mau kemana gitu. Amikindo hadir untuk membantu kelima permasalahan ini. Amikindo hadir untuk mendorong agar setiap masalah yang dihadapi UMKM ini, maka nanti saya akan jelaskan apa saja yang disiapkan oleh Amikindo secara organisasi untuk mendukung kelima permasalahan tadi bisa diatasi. Mumpung Pak Manurung sudah jabarkan tadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seorang yang merintis usaha kecil menengah, tentu ini akan kita perdalam, terutama pemodalan. Pemodalan Pak Manurung, kita tahu banyak orang yang rindu atau berambisi ingin menjadi pengusaha, tapi karena modalnya kurang, sulit untuk mewujudkan. Malah ada yang berani, misalnya dia harus meminjam dengan pinjol misalnya, dan kadang-kadang menjadi menjerat begitu. Barangkali dari gagasan Amikindo yang Bapak pimpin, adakah solusi mungkin menjembatani dengan pemerintah, BUMN misalnya, bank-bank pemerintah itu untuk memudahkan anggota-anggota yang ada di Amikindo mudah meminjam, memulai usaha ini? Sebenarnya sumber dana itu besar, baik dari lembaga perbankan, baik maupun dari tadi kita katakan dari BUMN melalui CSR, maupun pemberi dana, bukan bantuan ya, karena itu dipinjam. Dengan UMKM ini kadang-kadang tidak matching, tidak. Apa yang tidak membuat matching? Misalnya, katakanlah pinjaman KUR dari usaha rakyat, itu ada 2 macam, 100 juta tanpa jaminan, 100 sampai 500 pakai jaminan.
Tapi kan bank sebagai lembaga perbankan harus prudent melihat apakah anggota UMKM yang menjadi calon peminjam sudah memenuhi syarat nggak dengan berbagai kriteria dari seorang perbankan. Bank ini sebenarnya kita bisa pahami kan mungkin mereka asal memberikan. Makanya berbagai kesempatan termasuk di Kementerian Koperasi maupun di lembaga perbankan, saya katakan disinilah perlu kita menetapkan status daripada UMKM ini apakah layak tidak layak. Nah, disinilah peran daripada UMKM memberikan suatu gambaran bahwa anggota Amikindo yang telah menjadi anggota, yang telah kita bina, kita akan persiapkan dia untuk memenuhi persyaratan misalnya perbankan. Katakanlah misalnya mengenai membuat laporan sederhana, kita siapkan, membuat perizinannya kita lengkapi, kemudian sistem operasionalnya kita siapkan, sehingga persyaratan kebutuhan dari seorang perbankan maupun mitra strategis untuk mendapatkan dana itu tidak menjadi kendala. Artinya kita sudah mempersiapkan. Makanya di dalam Amikindo itu kita juga membentuk satu badan yang disebut Koperasi Nasional Akindo Bersatu, yang diharapkan bisa menjadi salah satu mediasi untuk antara lembaga perbankan atau lembaga yang memberikan dana kepada anggota, sehingga koperasi kita nanti akan bisa memberikan tuntutan bantuan gitu ya. Koperasi kan biasanya anggota, betul. Dan anggota Amikindo ini menjadi anggota koperasi ya? Ya. Bisa memberi dana dan bisa meminjam dana. Yang kita desain sesuai dengan izin yang kita dapatkan, Koperasi Pemasaran Nasional Amikindo Bersatu. Jadi skopnya nasional. Kita mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk membeli seluruh produk-produk anggota, direncanakan sebagai off-taker. Sesungguhnya produk anggota itu kita dibeli oleh koperasi, kemudian diteruskan ke pembeli lanjutnya. Jadi value chain-nya, supply chain-nya menjadi lebih pendek. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan daripada anggota. Memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhannya? Misalnya kluster pertanian, butuh pupuk, butuh bibit dan sebagainya. Nanti koperasi bisa membantu. Kemudian yang ketiga adalah membantu pendanaan sesuai dengan perjanjian kami di Kementerian Koperasi, namanya Lembaga Pendanaan Dana Bergulir (LPDP) oleh Kementerian Koperasi. Mereka sesuai dengan persyaratan memberikan itu kepada lembaga koperasi yang sudah mandiri minimal 3 tahun operasional dan baik. Nah, ini juga nanti akan kita coba mendanai. Jadi katakanlah kita dapat dari LPDP nanti katakanlah 2-3 miliar dana untuk nanti akan kita salurkan. Nah, itulah salah satu cara kita untuk menggerakkan gitu ya. Demikian juga kita sudah menyiapkan sekarang beberapa kegiatan untuk program yang bisa mendukung anggota. Misalnya dalam untuk menghindari tadi terjadi masalah konflik antara satu anggota kita dengan mitranya ataupun dan lain-lainnya. Kita mendirikan juga lembaga bantuan hukum Amikindo. Kita juga membuat sekarang LSP, lembaga sertifikasi profesi, untuk memberikan sertifikasi kepada anggota kita, sehingga siapapun yang bermitra dengan anggota Amikindo dengan mudah dia melihat bahwa dia memang sudah layak untuk dijadikan sebagai mitra mereka. Kami ingin tanya juga, karena Amikindo ini kan satu lembaga organisasi yang sangat perlu banyak disokong anggotanya. Anggota dari pengusaha menengah mikro ini kan perlu berkumpul di Amikindo. Kami contohkan Pak Amro, misalnya universitas atau lembaga pendidikan yang besar itu selalu juga berrelasi dengan alumninya. Orang-orang yang sudah profesional atau berkarir bagus di luar sana, dia kan juga akan menjadi marketing bahwa universitas itu atau lembaga pendidikan itu bagus. Adakah misalnya pengusaha kecil dulu di Amikindo kemudian berkembang dan ini kan mampu menduplikasi calon-calon anggota. Bagaimana ke depan menurut Pak? Iya, jadi sesuai dengan tadi visi kita, visinya adalah untuk mewujudkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah bertumbuh berkembang mandiri. Ini diharapkan memang ada kesinambungan kualitas maupun kuantiti daripada anggota. Jadi kalau dari sisi kuantitas kita rencana juga akan merekrut anggota dari mulai tadinya tidak ada menjadi ada atau semacam inkubator gitu ya. Kemudian kalau sudah menjadi anggota kita bina tadi, kita gerakkan. Harapan kita memang
dengan jaringan seluruh anggota, jadi bisa ada transfer knowledge, transfer pengalaman di antara anggota. Jadi makanya nanti satu produk dari anggota kita dari suatu wilayah, katakanlah wilayah Sumatera, bisa menjadi sharing pengalaman dengan wilayah Jawa, demikian sebaliknya. Jadi memang nanti kita harapkan para anggota itu menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Jadi bahkan mungkin dalam satu titik tertentu produk dari satu anggota menjadi kebutuhan anggota lain, demikian sebaliknya. Bahkan nanti kalau ada pembeli yang jumlahnya membutuhkan besar, jadi para anggota ini bisa berkolaborasi, bersinergi. Bahkan nanti akan kita buat juga kolaborasi antara yang kecil ke menengah maupun yang menengah ini pengusaha besar. Mengenai usaha-usaha besar ini, Amikindo juga menjadi anggota KADI, yang kita sebut anggota luar biasa KADI. Jadi diharapkan memang terjadi satu sistem kolaborasi pengusaha besar ke menengah, menengah kepada kecil dan mikro, sehingga apapun nanti anggota Amikindo ini diharapkan menjadi punya keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak lepas gitu. Jadi saya katakan kepada anggota, Anda berusaha sendiri dibandingkan Anda berusaha bersama akan berbeda, terutama dengan ruang lingkup yang nasional maupun lingkup internasional gitu ya. Kami dengar Pak Menurut bahwa pengurus dari organisasi ini kan banyak yang sumber daya manusianya hebat-hebat karena reputasinya mantan pejabat, ada pengusaha besar juga. Bagaimana mensinergikan semua kekuatan ini? Jadi memang yang persyaratan utama menjadi pengurus adalah harus ada passion atau ada panggilan. Jadi bukan asal dia jadi pengen jadi pengurus. Jadi menjadi pengurus di asosiasi semacam ini karena organisasi inilah bukan mencari keuntungan. Memang dibutuhkan adalah pengorbanan. Pengorbanan waktu, mungkin materi maupun pikiran. Kita harapkan memang para pengurus ini bukan lagi mencari untuk kehidupannya dari organisasi. Jadi saya katakan, apa manfaatnya Anda menjadi pengurus? Apakah Anda tidak menyesal menjadi pengurus? Karena menjadi pengurus itu perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, dan juga mungkin pikiran. Tetapi saya berkatakan kepada pengurus yang sudah mau menjadi pengurus Amikindo baik di tingkat kecamatan, kabupaten kota, ke provinsi maupun nasional, Anda akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Anda akan mendapatkan suatu harapan yang belum pernah Anda rasakan karena Anda berkontribusi terhadap sesama maupun terhadap Indonesia. Jadi intinya begitu. Tetapi apakah menjadi yang pengurus Amikindo akan menjadi jatuh miskin? Apakah tidak? Karena dengan dia menjadi pengurus, dia mempunyai jaringan yang luas. Jadi kalau dia seorang pengusaha tadinya, dia akan menjadi bisa mengembangkan usahanya. Kalau dia mantan pejabat, tentunya ilmu-ilmu dia selama ini bisa diaplikasikan lagi. Jadi sebenarnya menurut saya ya, yang paling utama adalah kemauan untuk berkontribusi, mau bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah menjadi syarat menjadi pengurus, bukan untuk mencari keuntungan. Itu untuk jadi pengurus. Tadi pertanyaan yang Pak Manurung sebutkan, apa sih manfaat dari pengurus ya? Ya. Kami balik pertanyaannya Pak Manurung. Anggota kan butuh juga semacam daya tarik Ya. agar mereka benar-benar berharap bermanfaat menjadi anggota Amikindo. Karena tadi Pak Manurung sudah jelaskan juga Amikindo anggota luar biasa di Kadin dan organisasi legal yang sudah pengurusnya di beberapa provinsi. Apa manfaatnya untuk anggota? Ya. Sebenarnya kalau nanti dilihat lebih detail, kita udah tuangkan itu di website kita. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau pengen lihat apa itu Amikindo, bagaimana kiprahnya, apa manfaat menjadi anggota Amikindo, itu ada di website amikindo.org. Saya balik dulu, ada kerugian menjadi anggota Amikindo. Menurut yang saya nilai dan juga saya canangkan, tidak ada kerugian menjadi anggota Amikindo. Bahkan kita tidak menarik iuran anggota. Nah, mau rugi apa dia? Tidak kita wajibkan juga mengikuti, misalnya harus pakai seragam, pakai ini, tidak. Itu pertama, jadi tidak ada kerugian. Jadi berarti kalau nggak ada kerugian, minimal ada manfaatnya kan gitu. Manfaat pertama adalah menjadi anggota Amikindo, dia menjadi masuk dalam suatu komunitas pengusaha. Sehingga apapun kesulitannya, apapun kendalanya, apapun kebutuhannya bisa diselesaikan melalui organisasi.
Misalnya tadi, kok sulit benar berusaha di daerah kami, di satu tempat. Apa kendalanya Pak? Ini tempat belum ada. Kita bisa melalui asosiasi kita sharing. Bagaimana usaha begini, bisnis prosesnya yang bagus, bisa kita sharing. Kedua, berusaha sendiri dengan berusaha bersama-sama itu manfaatnya lebih besar, gitu ya. Misalnya membuka jaringan tadi, jaringan usaha dia, artinya produk dia di suatu daerah bisa dia dengan otomatis di seluruh anggota Amikindo mengetahui, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, kesulitan apapun yang dihadapi, apakah pendanaan, legalitas, bisa kita bantu melalui Amikindo. Yang selanjutnya manfaat itu adalah ikut menikmati kebersamaan. Jadi terjadi sinergi di antara organisasi. Nah ini kalau dibagi sendiri kan sulit. Misalnya contoh, ini yang paling nyata. Kalau seorang anggota Amikindo dibandingkan dia tidak anggota Amikindo, misalnya pergi ke bank, mencari pendanaan, bank pasti melayani dengan apa adanya, sesuai dengan ketentuan, diberikan informasi, diberikan brosur, sebagainya. Itu. Tapi anggota Amikindo bisa kebalikan. Bukan anggota menjadi pergi ke bank yang datang memberikan penuduhan gitu loh, memberikan penjelasan. Nah gitu, itu pertama. Contoh yang paling nyata ya. Itu udah berkali-kali kita hubungi. Bank yang kita minta sosialisasi kepada anggota, dikumpulkan anggota 50 orang misalnya yang banknya datang. Bahkan suatu tempat mengatakan, dulu Pak saya kalau pergi ke bank tidak mudah. Sekarang Pak malah banknya kasih saya minum katanya. Yang kedua misalnya, bagaimana dia melakukan misal pemasaran. Amikindo sudah menyediakan fasilitas untuk melakukan pemasaran melalui platform, melalui koperasi kita. Jadi kalau dia tidak anggota ya dia berusaha sendiri, menjual sendiri. Kalau dengan Amikindo dia bisa menjual bersama dengan kita. Yang ketiga, pelatihan. Kita harapkan pelatihan-pelatihan kita tidak berbayar gitu. Dia kita kasih modul, nanti dia belajar sendiri. Bahkan kita sudah mendirikan namanya UMKM University. Jadi para anggota Amikindo yang mau meningkatkan pengetahuan pendidikannya melalui jenjang sampai D3, D4, S1, S2 akan kita lakukan. Karena kita sudah bekerjasama dengan BINUS, Universitas Bina Nusantara, juga bekerjasama dengan Politeknik Bina Madani. Kita akan mendirikan namanya UMKM University. Yang keempat tadi, kalau dia mau mengalami kesulitan hukum, kita sudah siapkan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang tidak bayar, malah itu akan dinikmati secara gratis. Karena kita dari LBH itu bersama nanti Kementerian Koperasi UMKM. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk dia. Makanya saya katakan menjadi anggota Amikindo kerugiannya nggak ada. Yang nantinya memang kita setelah anggota kita berhasil, kita harapkan dia memberikan kontribusi pembinaan. Tapi sudah berhasil dulu. Jadi saya katakan di organisasi Amikindo, haknya banyak, kewajibannya sedikit. Banyak orang juga ingin berusaha, tapi tidak ada keberanian. Modalnya juga malah ada, waktunya juga malah ada, tapi dia tidak berani memulai berusaha. Barangkali ada kiat atau inspirasi dari Pak Manurung, orang yang mumpuni pernah menjadi direktur di BUMN, paling tidak jiwa entrepreneur ini, embrio jadi pengusaha ini bagaimana menumbuh. Jadi memang kalau kita lihat di PP nomor 7 tahun 2021 merupakan penjabaran daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Di situ sebenarnya sudah diberikan satu berbagai ketentuan maupun dukungan. Ya. PP-nya sendiri mengatakan adalah PP kemudahan dan pembinaan UMKM. Jadi sebenarnya Amikindo hadir juga untuk menciptakan lapangan usaha ya, bukan lapangan pekerjaan. Makanya nanti ya, Amikindo akan mendirikan inkubator di berbagai daerah untuk merekrut calon-calon pengusaha. Sebenarnya di seorang pengusaha itu dibutuhkan adalah kewirausahaan. Jadi permodalan itu bukan faktor utama. Saya sendiri sudah 2 kali mendapat pinjaman KUR Usaha Rakyat dengan proses yang mudah karena memang usaha saya udah ada gitu ya. Usaha saya memang ada, misalnya KPN Resto, ada juga usaha klinik dan apotek. Dengan kita berusaha, itu sebenarnya terbuka bagi kita bermitra strategis dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi sebenarnya menciptakan usaha itu harus dimulai dengan jiwa kewirausahaan.
Jadi entrepreneurship-nya harus ada. Bagaimana itu muncul? Ya semacam Amikindo itu bisa dijadikan sebagai inkubator, termasuk lembaga-lembaga pendidikan kan gitu ya. PP nomor 7 tahun 2021 sebenarnya sudah memberikan kemudahan dan persyaratan yang mudah bagi seorang calon-calon pengusaha gitu ya. Pak Manurung, ini bagian terakhir yang mau kita tanyakan. Tanggal 20 Oktober kita akan punya presiden baru. Ya. Presiden Prabowo Subianto, yang kita berharap di kepemimpinan beliau ada perubahan yang sangat masif, terutama kesejahteraan untuk masyarakat. Karena kita tahu walau kader beliau dari militer, kemudian menjadi pengusaha, dan orang tuanya punya kepedulian pada koperasi yang mengelola usaha-usaha kecil. Apa yang kita harapkan? Barangkali ini suara dari Ketua Umum untuk pemerintahan ke depan agar perhatian pada UMKM diperhatikan. Yang jelas kita harus tahu bahwa UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah mandiri ini mempunyai kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita lihat itu dari angka 61% adalah kontribusi dari PDB, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan 93%, tapi ada beberapa yang masih belum kita lihat sejalan dengan angka tadi. Contoh, kontribusi pemerintah UMKM yang mendapatkan pendanaan itu baru 20%. Jadi artinya totalitas dana yang dikucurkan ke UMKM 20%. Sedangkan berarti usaha besar 80%. Usaha besar berkontribusi 39%, dapat 80%. Usaha besar berkontribusi 3% terhadap total cita lapangan pekerjaan, dapat 80%. Demikian juga total daripada usaha besar itu hanya 0,01%, atau angkanya kurang lebih dari 5.500 perusahaan. Ya bayangkan, ini yang saya berkali-kali mengatakan, ini harapan saya sudah berkali-kali sampaikan di Kementerian Lembaga. Jangan jadikan UMKM sebagai retorika. Harapan baru saya juga kepada pemerintah baru, kalau betul-betul kita pro pertumbuhan, ekonomi kerakyatan, jadikanlah UMKM ini menjadi faktor penggerak, betul-betul sesuai dengan hakikatnya. Dan kita tahu UMKM itu ada dari mulai desa sampai kota, dari ujung timur sampai ujung barat. Di seluruh Indonesia ada. Kalau usaha besar mungkin di tingkat kabupaten kota udah berhenti. Tapi kalau UMKM dari mulai pedesaan depan rumah ada. Jadi sebenarnya harapan saya, kalau betul-betul kita mau menggerakkan ekonomi, jadikanlah UMKM itu salah satu betul-betul penggerak perekonomian. Sebagaimana nanti bisa kita bandingkan dengan berbagai negara yang saya punya datanya, bagaimana pemerintah di suatu negara memberikan perhatian lebih besar terhadap UMKM sehingga memang ekonomi kita bertumbuh, berkembang gitu ya. Baik Pak Manurung, terima kasih kesempatan untuk kami Humas Amikindo TV memberi ruang untuk Bapak menjelaskan, dan kita berharap masih ada konten lanjutan pertemuan ini. Terima kasih Pak Manurung. Terima kasih. Salam UMKM.